Apa kabar, para penonton yang luar biasa? Semoga hari-hari kalian penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, dan segala hal terbaik yang pantas kalian terima. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan ketenangan dan keberhasilan di setiap langkah hidup. Apapun yang kalian jalani, semoga selalu mendapat jalan yang terang. Pada kesempatan kali ini, kita bakal menyelami sebuah topik yang, meskipun terdengar sederhana, seringkali luput dari perhatian kita. Terkadang, kita sibuk mencari jawaban di luar sana, padahal jawabannya mungkin ada dalam diri kita sendiri. Sudah banyak yang merasakannya, tapi hanya sedikit yang benar-benar sadar akan hal ini. Pernah nggak sih, kalian merasa meskipun sibuk, ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini? Seolah-olah kita terus berlari mengejar sesuatu yang nggak pernah selesai. Ya, kadang kita lupa untuk berhenti sejenak, merenung, dan melihat ke dalam. Tapi apakah itu benar-benar solusi yang kita cari? Atau justru kita terlalu sibuk mencari, sampai lupa untuk merasakan apa yang kita miliki sekarang? Mungkin, bagi sebagian dari kalian, ini terdengar familiar. Tapi ada juga yang mungkin bertanya-tanya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, tenang saja, kita akan bahas pelan-pelan dan dengan cara yang santai. Biar nggak tegang, supaya kalian bisa benar-benar menikmati perjalanan pembahasan kali ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Biar suasananya nyaman dan kalian bisa tetap rileks. Karena topik yang akan kita bahas ini akan membuka banyak hal yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Mari kita mulai pembahasan kita satu persatu. Cuma 1 dari 1000 orang yang menyadari hal ini. Pernah nggak kalian merasa kehidupan ini ada yang aneh? Oke, coba bayangin. Hidup kalian kelihatan baik-baik aja. Kerjaan jalan, keluarga aman, ada teman buat nongkrong, uang juga cukup. Tapi, kok ya tetap ada rasa nggak puas? Ada perasaan kosong yang nggak bisa dijelaskan. Seolah-olah, kalian udah punya semuanya, tapi tetap aja nggak bahagia sepenuhnya. Nah, kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, jangan-jangan kalian juga termasuk dari 999 orang yang belum sadar soal satu hal ini. Sebuah hal kecil, tapi punya pengaruh besar banget buat ketenangan jiwa dan spiritual. Dan, hal ini jarang banget dibahas. Kalian tahu nggak, di dunia ini, banyak orang yang sibuk ngejar kesuksesan, sibuk cari validasi, sibuk bikin pencapaian. Tapi, cuma segelintir aja yang nyadar kalau apa yang mereka kejar itu sebenarnya bukan solusi dari masalah mereka. Apa yang sebenarnya kita cari? Sekarang coba tanya diri kalian sendiri, apa sih yang kalian cari dalam hidup? Uang? Karir? Pasangan? Atau validasi dari orang-orang di sekitar? Kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kita sibuk ngejar hal-hal itu karena berpikir bahwa dengan memilikinya, kita bakal bahagia. Tapi kenyataannya, bahkan setelah kita dapat semua itu, rasa kosong itu masih ada. Kenapa? Karena apa yang kita cari sebenarnya bukan itu. Apa yang kita kejar, semuanya ada di luar diri kita, sesuatu yang bisa hilang kapan aja. Dan, di saat kita kehilangan hal-hal itu, kita malah merasa hancur, merasa nggak berharga. Padahal, jawabannya nggak ada di luar sana. Jawabannya ada di dalam diri kita. Kalian pernah dengar nggak istilah, kedamaian batin? Itu artinya kita nggak lagi ngegantungin kebahagiaan kita pada hal-hal di luar diri kita. Kita udah cukup puas dengan siapa diri kita, apa yang kita punya, dan apa yang kita rasain sekarang. Sound simple, tapi praktiknya? Susah banget. Cuma 1 dari 1000 orang yang menyadari ini. Nah, disinilah bedanya 1 orang dari 1000 lainnya. Orang yang sadar ini tahu kalau kebahagiaan gak datang dari luar, tapi dari dalam. Mereka tahu kalau tenang itu gak berarti punya segalanya, tapi tentang gimana kita bisa menerima semuanya baik atau buruk. Tapi gimana caranya? Gimana sih kita bisa menemukan ketenangan itu? Jawabannya adalah diam. Ya, diam. Simpel banget kan? Tapi justru karena kesederhanaannya, banyak orang yang ngelewatin ini. Kita hidup di dunia yang serba ribut. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kepala kita terus-terusan dipenuhi suara, media sosial, obrolan, kerjaan, atau bahkan suara di kepala kita sendiri. Kita nggak pernah benar-benar diam dan ngasih ruang buat diri kita sendiri. Coba deh pikirin. Kapan terakhir kali kalian benar-benar diam? Nggak ngapa-ngapain, nggak buka HP, nggak mikir ini itu. Cuma duduk, tarik napas, dan dengerin suara hati kalian sendiri. Seni diam yang udah banyak dilupakan.
Diam itu bukan berarti malas atau nggak produktif, ya. Justru, diam itu adalah momen di mana kita bisa benar-benar jujur sama diri sendiri. Saat kita diam, kita bisa ngeberesin kekacauan di kepala kita bisa memahami apa yang sebenarnya kita rasain, dan kita bisa menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Tapi, jujur aja, nggak gampang. Karena pas kita mencoba diam, justru pikiran kita malah makin ramai. Mulai dari mikirin kerjaan, kenangan yang nggak enak, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Itu wajar banget. Pikiran kita memang kayak gitu, selalu sibuk. Tapi kalau kita terus berlatih untuk diam, lama-lama kita akan belajar untuk melepaskan semua itu. Dan disitulah keajaiban mulai terasa. Ketika kita berhasil diam, kita akan mulai sadar kalau semua rasa takut, cemas, dan kekhawatiran kita itu sebenarnya nggak nyata. Mereka cuma ada di kepala kita. Dan saat kita bisa melepaskan mereka, kita akan ngerasa lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bahagia. Spiritual bukan berarti rumit atau mistis. Mungkin kalian sekarang mikir, wah, ngomongin spiritual nih. Ini pasti ribet, deh, pakai meditasi tiap hari atau pergi ke gunung buat nyepi. Padahal, nggak gitu sama sekali. Spiritual itu bukan tentang ritual-ritual yang rumit. Spiritual itu adalah tentang mengenal diri sendiri dan menemukan kedamaian di dalamnya. Dan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, setiap pagi, sebelum kalian mulai aktivitas, coba duduk sebentar, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan ke diri kalian, apa yang aku rasakan sekarang? Atau, apa aku udah cukup bersyukur hari ini? Simple, kan? Tapi efeknya luar biasa. Ketika kita mulai menyadari perasaan kita jadi lebih dekat dengan diri sendiri. Kita jadi lebih sadar bahwa kebahagiaan itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita. Kenapa banyak orang nggak menyadari ini? Satu alasan utama kenapa banyak orang nggak sadar adalah karena kita terlalu sibuk. Hidup kita penuh dengan distraksi. Setiap kali ada waktu luang, kita langsung buka HP, scroll media sosial, atau nyari hiburan lain. Kita nggak pernah ngasih diri kita waktu untuk berhenti sejenak dan merenung. Padahal, kalau kita terus-terusan lari dari diri sendiri, kita nggak akan pernah menemukan apa yang sebenarnya kita cari. Kita bakal terus merasa kosong, karena kita nggak pernah benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Tantangan buat kalian. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk mencoba sesuatu. Setelah nonton video ini, coba kalian cari waktu 5 menit aja. Nggak perlu lama-lama. Duduk di tempat yang tenang, matikan semua gadget, pejamkan mata, dan tarik napas perlahan. Dengerin suara hati kalian, rasakan apa yang ada di sekitar, dan coba lepaskan semua pikiran yang bikin kalian stres. Awalnya mungkin sulit, pikiran kalian bakal tetap sibuk. Tapi nggak apa-apa, itu normal. Yang penting, kalian coba untuk hadir di momen itu. Cuma 5 menit aja. Dan kalau kalian mau, kalian bisa jadikan ini kebiasaan. Nggak perlu lama-lama, cukup beberapa menit setiap hari. Dan lihat apa yang terjadi dalam hidup kalian. Mulai sadar, mulai tenang. Jadi, gimana? Kalian termasuk yang 1 dari 1.000 orang itu, atau masih di antara 999 lainnya? Kalau kalian udah sampai di bagian ini, aku yakin kalian udah mulai sadar. Dan itu langkah pertama yang penting banget. Ingat, hidup ini nggak perlu sempurna, nggak perlu selalu sesuai ekspektasi. Yang kita butuhkan cuma ketenangan. Dan ketenangan itu nggak perlu dicari jauh-jauh, oke? Sekarang kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi jarang banget orang sadar. Saking sederhananya, banyak yang nganggep remeh. Tapi percaya deh, kalau kalian paham soal ini, hidup kalian bisa berubah total. Jadi, pernah nggak kalian merasa bahwa kalian terus-terusan sibuk ngejar sesuatu? Kayak ada checklist nggak berujung yang harus kalian penuhi. Kerjaan, tanggung jawab keluarga, sosial media, hubungan, dan lain-lain. Kita semua sibuk ngejar banyak hal, tapi pertanyaannya adalah, untuk apa? Apakah semua itu benar-benar bikin kita bahagia? Seringkali, kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Kita capek, stres, bahkan kadang sampai ngerasa hampa. Seolah-olah apapun yang kita lakukan nggak cukup. Dan di titik itu, banyak orang bingung. Mereka bertanya-tanya, apa yang salah dengan hidupku? Nah, inilah yang ingin aku ajak kalian pikirkan hari ini. Karena jawaban dari kebingungan itu sebenarnya ada di depan mata, tapi jarang banget kita sadari. Kebahagiaan yang selalu kita kejar. Kita hidup di zaman yang selalu sibuk.
Bangun tidur, langsung buka HP. Malam sebelum tidur, cek notifikasi lagi. Siang hari sibuk kerja atau belajar, lalu sisa waktu dihabiskan buat scroll media sosial. Otak kita kayak nggak pernah berhenti. Bahkan saat kita istirahat, pikiran kita terus dipenuhi hal-hal dari luar, konten, berita, drama, gosip. Di tengah semua ini, kita ngerasa kalau hidup kita penuh banget. Tapi ironisnya, walaupun sibuk, kita sering merasa kosong. Kayak ada yang hilang, tapi kita nggak tahu apa. Dan kebanyakan dari kita, respons pertamanya adalah mengejar lebih banyak hal. Kalau ngerasa kosong, kita pikir solusinya adalah kerja lebih keras, cari lebih banyak uang, atau dapetin validasi dari orang lain. Tapi coba deh kalian pikir lagi, kalau semua itu beneran bikin bahagia, kenapa kita tetap merasa kurang? Masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Kebanyakan orang gak sadar, masalahnya bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita memandang diri sendiri. Kita terlalu sibuk ngejar hal-hal dari luar, sampai lupa buat melihat ke dalam. Sebenarnya, kita udah punya semua yang kita butuhkan untuk bahagia. Tapi kita nggak pernah berhenti cukup lama buat nyadar itu. Pikiran kita terlalu sibuk fokus ke dunia luar. Padahal, kebahagiaan yang sejati itu nggak datang dari luar. Itu berasal dari kedamaian di dalam diri kita. Dan kedamaian itu, sayangnya, nggak bisa kita temuin kalau kita terus-terusan sibuk lari dari satu hal ke hal lain. Kunci yang jarang disadari, diam. Sekarang coba pikirin lagi, kapan terakhir kali kalian benar-benar diam? Aku nggak ngomong soal, diam, karena nggak ada kerjaan, ya? Tapi diam dalam arti sesungguhnya, berhenti dari semua distraksi, duduk sebentar, dan benar-benar ngerasain momen itu. Tanpa ngecek HP, tanpa mikir kerjaan, tanpa terganggu pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Jujur aja, kebanyakan dari kita nggak pernah benar-benar diam. Bahkan saat kita sendirian, pikiran kita sibuk banget. Kita mikirin apa yang bakal kita lakukan besok, kita nginget-inget kesalahan di masa lalu, atau kita khawatir soal apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita sering merasa lelah, bahkan tanpa melakukan banyak hal. Pikiran kita terus bekerja tanpa henti. Kenapa diam itu penting? Nah, disinilah seni diam memainkan peran penting. Ketika kita diam, kita memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Kita ngasih kesempatan buat pikiran kita untuk berhenti sejenak dan menemukan ketenangan. Bayangin pikiran kita seperti gelas berisi air keruh yang terus diaduk-aduk. Selama gelas itu terus bergerak, airnya nggak akan pernah jernih. Tapi begitu gelas itu dibiarkan diam, kotorannya akan mengendap, dan airnya jadi bening lagi. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kita terus sibuk tanpa henti, kita nggak akan pernah bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita rasakan atau apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi begitu kita diam, perlahan-lahan semua kekacauan itu akan mereda, dan kita bisa mulai melihat dengan lebih jernih. Gimana cara mulai diam? Sekarang kalian mungkin bertanya, oke, aku ngerti diam itu penting. Tapi gimana caranya? Kayaknya susah banget buat nggak mikirin apa-apa. Dan ya, itu memang nggak gampang. Pikiran kita udah terbiasa sibuk, jadi butuh waktu buat belajar diam. Tapi kalian bisa mulai dari hal kecil. Coba luangkan waktu 5 menit aja setiap hari. Nggak perlu lama-lama. Cari tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam, lalu fokus pada napas kalian. Rasakan udara masuk dan keluar dari hidung. Kalau pikiran kalian mulai melantur, nggak apa-apa. Itu wajar. Jangan dilawan. Biarkan pikiran itu datang dan pergi, lalu perlahan-lahan kembalikan fokus kalian ke napas. Di awal, mungkin rasanya aneh atau sulit. Tapi kalau kalian konsisten, lama-lama kalian akan mulai terbiasa. Dan kalian akan mulai merasakan efeknya, pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dan energi yang lebih positif. Manfaat dari diam. Jadi, apa sih yang bakal kalian dapetin dari belajar diam? 1. Lebih sadar akan diri sendiri. Ketika kalian diam, kalian jadi lebih mengenal diri sendiri. Kalian mulai menyadari apa yang benar-benar kalian rasakan, apa yang kalian inginkan, dan apa yang sebenarnya nggak penting. 2. Melepaskan stres dan kecemasan. Pikiran kita sering penuh dengan kekhawatiran, entah itu soal masa lalu atau masa depan. Tapi saat kita diam, kita belajar untuk hidup di saat ini, di momen sekarang. Dan itu membantu kita melepaskan beban pikiran yang nggak perlu. 3. Menemukan kedamaian batin. Kedamaian nggak datang dari luar,
tapi dari dalam. Dan diam adalah cara kita untuk menyentuh kedamaian itu. 4. Lebih fokus dan produktif. Ketika pikiran kita lebih tenang, kita jadi lebih mudah fokus pada hal-hal yang penting. Kita nggak lagi terganggu oleh distraksi yang nggak perlu. Spiritualitas yang simpel. Mungkin beberapa dari kalian mikir, ini kayaknya ribet deh, kayak meditasi yang butuh waktu lama atau belajar sesuatu yang berat. Tapi sebenarnya, ini sederhana banget. Nggak ada aturan baku, nggak ada yang benar atau salah. Kuncinya cuma satu, luangkan waktu untuk diri kalian sendiri. Spiritualitas itu nggak selalu soal ritual atau ajaran tertentu. Spiritualitas adalah tentang memahami diri sendiri, tentang menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ini bisa dimulai dari langkah kecil, dengan belajar diam, belajar mendengarkan, dan belajar menerima. Ajak diri kalian untuk berhenti sejenak. Kita semua punya masalah, punya kesibukan, punya tanggung jawab. Tapi di tengah semua itu, jangan lupa untuk memberi waktu buat diri kalian sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan gak datang dari apa yang kita miliki atau apa yang kita capai. Kebahagiaan datang dari kedamaian di dalam hati kita. Dan kedamaian itu nggak bisa dicari di luar. Itu ada di dalam diri kita. Kita cuma perlu berhenti sejenak dan menyadarinya. Jadi, apa kalian siap untuk mulai diam sejenak dan menemukan kedamaian itu? Coba lakukan sekarang, 5 menit aja. Dan rasakan perbedaannya. Oke, sekarang kita udah ngobrol panjang soal pentingnya diam, soal gimana mencari kedamaian di dalam diri sendiri, dan gimana cara mulai sadar tentang apa yang sebenarnya kita cari. Tapi sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah kalian termasuk satu dari 1.000 orang yang sadar soal ini? Mungkin kalian masih merasa, aku nggak yakin kalau aku udah sadar sepenuhnya. Kayaknya masih ada yang kurang. Atau mungkin, kalian mulai berpikir, aku pengen nyoba, tapi kayaknya susah. Dan itu nggak apa-apa. Itu wajar banget. Perjalanan menuju ketenangan jiwa dan spiritual itu nggak ada yang instan. Tapi langkah pertama yang udah kalian ambil, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, itu udah pencapaian besar. Nah, di bagian terakhir ini, aku mau ngajak kalian buat benar-benar menginternalisasi apa yang kita bahas. Kita bakal refleksi lagi, apa sih yang sebenarnya penting dalam hidup ini? Dan kenapa langkah kecil kayak diam dan mendengarkan diri sendiri bisa bikin perubahan besar? Hidup ini nggak perlu rumit. Salah satu hal yang sering bikin kita nggak tenang adalah karena kita selalu bikin hidup jadi terlalu rumit. Kita punya banyak banget ekspektasi, target, dan keinginan. Kita mikir kalau hidup itu baru bermakna kalau kita udah mencapai sesuatu yang besar, karir sukses, rumah besar, pasangan ideal, liburan ke luar negeri, atau apapun yang selama ini kita lihat di media sosial. Tapi kenyataannya, semua itu cuma ilusi. Coba pikirin. Setelah kalian mencapai satu target, apa yang terjadi? Apakah kalian benar-benar bahagia? Atau kalian langsung memikirkan target berikutnya? Ini kayak lingkaran gak berujung. Kita terus mengejar sesuatu, tapi gak pernah benar-benar puas. Dan di tengah semua itu, kita lupa menikmati hidup yang sebenarnya. Padahal, hidup itu sederhana. Kalian gak perlu punya segalanya untuk merasa bahagia. Kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan, napas yang kita tarik, momen kita duduk santai sambil menikmati secangkir teh, atau apa yang sebenarnya kita cari bahwa kita masih ada di sini. Kalau kita benar-benar jujur, apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah itu kesuksesan? Kekayaan? Validasi dari orang lain? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, aku cuma pengen bahagia. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa sih kebahagiaan itu? Kebanyakan orang salah paham tentang kebahagiaan. Mereka berpikir kebahagiaan itu adalah tentang punya banyak uang, banyak teman, atau mencapai impian besar. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita melihat hidup ini. Kebahagiaan itu adalah perasaan damai di dalam diri kita. Perasaan bahwa kita nggak perlu lagi lari kemana-mana, nggak perlu lagi mencari sesuatu yang kurang. Dan kedamaian itu cuma bisa kita temukan kalau kita berhenti sejenak dan mulai mendengarkan diri sendiri. Tantangan di zaman modern. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semuanya bergerak cepat, informasi, teknologi, tren. Dan ini bikin kita jadi lupa untuk berhenti sejenak. Kita terlalu sibuk ngejar apa yang ada di luar, sampai lupa apa yang ada di dalam. Salah satu tantangan terbesar zaman modern adalah distraksi.
Setiap kali kita punya waktu luang, kita cenderung langsung mencari sesuatu untuk mengisi waktu itu, scrolling media sosial, nonton video, atau chatting. Pikiran kita nggak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk istirahat. Dan ini adalah alasan kenapa banyak orang merasa lelah, stres, dan bahkan hampa. Kita terlalu sibuk mencari sesuatu di luar, padahal yang kita cari sebenarnya ada di dalam diri kita. Berhenti, dengarkan, rasakan. Sekarang, coba deh pikirin ini. Kapan terakhir kali kalian benar-benar berhenti? Kapan terakhir kali kalian duduk sendirian tanpa gangguan, tanpa HP, tanpa pikiran soal kerjaan atau masa depan? Kalau jawabannya adalah, "Ya aku nggak ingat," berarti ini saatnya kalian mulai mencoba. Mulai hari ini, aku mau tantang kalian buat meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk benar-benar diam. Kalian nggak perlu mikir yang rumit-rumit. Cukup duduk di tempat yang tenang, tarik napas, dan rasakan momen itu. Kalau pikiran kalian mulai melantur, itu nggak apa-apa. Biarkan aja pikiran itu datang dan pergi, lalu perlahan-lahan kembalikan fokus kalian ke napas. Awalnya mungkin sulit, tapi kalau kalian konsisten, kalian akan mulai merasakan perbedaannya. Kalian akan mulai merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih hadir dalam hidup kalian. Ketenangan jiwa itu menular. Hal lain yang menarik tentang kedamaian batin adalah bahwa itu menular. Ketika kita merasa tenang, energi itu juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita jadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Kalian mungkin pernah mengalami ini. Ketika kalian ngobrol dengan seseorang yang tenang dan damai, kalian juga ikut merasa nyaman. Atau sebaliknya, ketika kalian ketemu orang yang stres dan penuh amarah, kalian juga jadi merasa tertekan. Inilah kenapa menemukan kedamaian di dalam diri itu penting. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Langkah-langkah menuju kedamaian jiwa. Sekarang, aku mau kasih kalian beberapa langkah praktis yang bisa kalian coba untuk mulai menemukan kedamaian jiwa. 1. Luangkan waktu untuk diam. Seperti yang udah kita bahas tadi, coba luangkan waktu setiap hari untuk benar-benar diam. Nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit aja. 2. Kurangi distraksi. Coba mulai kurangi waktu kalian di media sosial atau gadget. Sebisa mungkin, luangkan waktu untuk benar-benar hadir di momen sekarang. 3. Berlatih bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, coba pikirkan 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Ini bisa hal kecil sekalipun, seperti makanan yang enak atau udara yang sejuk. 4. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita terus-menerus merasa nggak cukup, merasa gagal, atau merasa kurang. Padahal, nggak ada yang sempurna. Terimalah diri kalian apa adanya. 5. Belajar melepaskan. Jangan terlalu terikat pada hal-hal di luar diri kalian. Belajarlah untuk melepaskan apa yang nggak bisa kalian kendalikan, dan fokus pada apa yang ada di dalam kendali kalian. Jadi, apakah kalian sudah menjadi satu dari 1000 orang itu? Setelah kita ngobrol sejauh ini, aku mau tanya lagi, apakah kalian udah merasa mulai sadar? Kalau belum, nggak apa-apa. Perjalanan ini nggak perlu buru-buru. Yang penting adalah kalian mulai melangkah, meskipun pelan-pelan. Dan kalau kalian udah merasa ada perubahan kecil dalam cara kalian melihat hidup, itu adalah tanda bahwa kalian sedang berjalan di arah yang benar. Kehidupan yang lebih bermakna. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya atau seberapa besar pencapaian kita. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita hadir di setiap momen? Apakah kita bersyukur atas apa yang kita miliki? Apakah kita merasa damai dengan diri kita sendiri? Ingat, kalian gak perlu menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Ketenangan jiwa bisa ditemukan di mana saja, kapan saja, selama kalian mau berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Jadi, mulailah sekarang. Mulailah dari langkah kecil. Karena disitulah letak keajaiban hidup. Terima kasih udah bersama aku sejauh ini. Jangan lupa untuk terus belajar, terus sadar, dan terus mencari kedamaian di dalam diri kalian. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kesimpulannya, kita semua sering terjebak dalam rutinitas dan keinginan untuk terus mengejar sesuatu, tanpa benar-benar menyadari bahwa kedamaian dan kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk berhenti, merenung, dan merasakan setiap momen yang ada. Saat kita belajar untuk diam dan fokus pada diri sendiri, kita akan menemukan ketenangan yang kita cari selama ini.
Jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa kita benar-benar menghargainya. Pesan saya untuk kalian semua, jangan lupa untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri, untuk berhenti sejenak, dan menghargai apa yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan kesibukan mengaburkan arti dari kehidupan yang sebenarnya. Dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan kedamaian yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan selalu menemukan kedamaian dalam setiap langkah kalian. Sampai jumpa lagi.